Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sahabat Ibro TV dimanapun Anda berada, telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, annahu yu'ta bisabin yaumal qiyamati bagian, nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang pemuda, yang mana seorang pemuda tersebut menangis, wal malaikatu yadribunahu, sedangkan para malaikat menghajar dirinya, memukuli dirinya. Setelah itu wayasukuna ilan nar, seorang pemuda tersebut digiring, diseret dan dijerumuskan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, lalu dikatakan, maka nadanbu, apa dosanya sehingga seorang hamba tersebut, seorang pemuda tersebut dihajar oleh malaikat, dipukuli oleh malaikat, lalu digiring dan dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, hada rajulun, itulah gambaran seorang laki-laki, adraka Ramadan, dia menangi bulan suci Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, penuh ampunan Allah, penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Fantahaka hurmatur Ramadan, akan tetapi seorang pemuda tersebut tidak memuliakan bulan Ramadan dengan tidak berpuasa. Dirinya makan, dirinya minum, bahkan dia lakukan itu semuanya tanpa ada rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asallahu ta'ala fi, bahkan dirinya bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuki bulan suci Ramadan, bukannya dia ibadah kepada Allah, tapi malah bermaksiat kepada Allah, mendolimi orang, mencaci maki orang, menfitnah orang dan lain sebagainya. Ketika seorang hamba tersebut diseret ke neraka Allah Subhanahu wa taala, fayuqal, maka dikatakan baginya, suhqan lahu wa bu'dan, celakalah baginya, jauh dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat Ibro TV dimanapun Anda berada, maka dari itu jangan sekali-kali kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini, karena bulan suci Ramadan itu hanya sesaat, 1 bulan 30 hari saja, di mana dalam sebuah hadis rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, man aftara yauman min Ramadana min ghairi rahsatin rahasallahu lah wala maradin lam yagdini shaumud dahr kulli wa in shaumahu, yang artinya, man aftara yauman min Ramadana, siapa orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, min ghairi rahsatin rahasallahu lahu, tanpa ada udzur baginya, seperti sakit misalnya, atau musafir misalnya, lam yagdihi shaumud dahr kulli wa in shaumahu, ketahuilah puasa sehari yang dia tinggalkan di bulan suci Ramadan tersebut, seandainya dia berpuasa di lain bulan Ramadan,
tentunya yaitu puasa sunnah selama 1 tahun, maka pahalanya tidak setara dengan 1 puasa di bulan suci Ramadan yang dia tinggalkan. Maka dari itu, sahabat Ibro TV dimanapun Anda berada, mari kita hidupkan bulan suci Ramadan ini dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah, kita diridhai oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Ibro TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan sedikit daripada hal-hal yang membatalkan puasa, masih di kitab yang sama, yaitu kitab Takriratus Sadidah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan Al-Kaf, salah satu murid Al-Habib Zain bin Sumit rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya, amin ya rabbal alamin. Mubtilatus shaum qisman. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 2 jenis, ada 2 macam. Yang pertama, qismun yubtilu thawaba shaum la shauma nafsah. Bagian yang pertama yaitu batal pahala puasanya dan tidak batal ibadah puasanya. Saya ulang, batal pahala puasanya, akan tetapi tidak batal ibadah puasanya. Fala yajibu alaihil qada, dan orang tersebut tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa Ramadan setelah hari raya. Seharusnya ketika seorang hamba itu berpuasa di bulan suci Ramadan, dia mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan barakah Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan pahala-pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mendapatkan jaminan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hangus, itu hilang lantaran dia melakukan hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala puasa yang akan Allah berikan kepadanya. Apa hal-hal yang menghilangkan pahala puasa tersebut? Sesuai hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Dailami, kalau Rasulullah SAW bersabda, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa seorang hamba. Apa 5 hal tersebut? Yang pertama, al-kadibu, berdusta, bohong, goro, harat kepada siapapun dan apapun bentuknya, meskipun kepada anak kecil. Contohnya, ada anak kecil bermain misalnya, habis itu dipanggil, anak kecil, anak-anak kemari semuanya, tak kasih uang. Namanya anak kecil pasti senang akan datangi orang tersebut. Ketika sudah sampai anak kecil tersebut di hadapannya, bukan dikasih uang tapi malah dijewer telinganya, mungkin karena ramai dan mengganggu istirahatnya misalnya. Maka ketika orang tersebut berbohong demikian pun juga menghilangkan pahala puasa seorang hamba tersebut. Yang kedua, al-ghibah. Ghibah yaitu membicarakan aib orang lain meskipun itu benar. Bahasa populernya yaitu gosip. Itu juga bisa membatalkan pahala puasa seorang hamba. Yang ketiga, an-namimah, adu domba.
sehingga satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Bahasa populernya yaitu provokator, di mana orang berbuat demikian, maka ketahuilah itu bisa membatalkan pahala puasa seorang hamba tersebut. Yang keempat yaitu wanadaru bisahwah, memandang dengan pandangan syahwat, pandangan keledatan, pandangan nikmat. Kata-kata memandang dengan pandangan nikmat, pandangan syahwat tersebut, contohnya misalnya memandang istrinya dengan nafsu. Awas, memandang istrinya dengan nafsu, dengan syahwat di siang hari di bulan Ramadan, itu bisa membatalkan pahala puasa seorang hamba tersebut. Begitu juga apabila seseorang di siang hari di bulan suci Ramadan dia scroll HP, di mana dia dapati, dilihat di status di sosial media makanan maupun minuman yang enak dan yang menyegarkan. Ketahuilah itu juga termasuk hal yang bisa menghanguskan pahala yang Allah akan berikan bagi seseorang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kelima yaitu wal yaminul kadibah, sumpah palsu. Sudah berbohong, bersumpah lagi, maka ini juga termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa seorang hamba tersebut. Dalam hadis yang lain, akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yadda'a ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya, siapa orang yang mendapati bulan suci Ramadan akan tetapi dia tidak meninggalkan qaulu zur, ucapan jelek, ucapan kotor, kalau bahasa Jawanya yaitu mesu, wal amal bih, dan berbuat yang tidak pantas untuk dilakukan, maka ketahuilah itu juga bisa membatalkan pahala puasa seorang hamba. Sehingga siapa orang yang melakukan salah satu dari 6 perkara tersebut masuk dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, seharusnya dia mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, jaminan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hangus lantaran dia melakukan salah satu dari 6 perkara tersebut. Dia hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah demi hidayah kepada kita, taufik demi taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa menjaga ibadah puasa dengan sempurna dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal